Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami akan melanjutkan perbincangan bersama Bapak Wawan Purwanto. Baik, Pak Wawan tadi sebelum jeda sempat membicarakan masalah rekrutmen. Sebelum adanya media sosial, itu banyak sekali kelompok-kelompok radikalisme ini melakukan rekrutmen dengan secara langsung, kurang lebih begitu Pak. Nah, ini berarti bisa dikatakan pemerintah secara tidak langsung mengetahui hal tersebut, tetapi apakah ada barrier ataupun yang menghalangi untuk melakukan tindakan preventif? Ya, pasca reformasi memang undang-undang anti subversi itu dicabut. Ya. Nah, dengan dicabutnya ini tidak ada undang-undang pengganti yang cukup. Nah, akhirnya ada satu kevakuman di situ. Nah, setelah terjadi bom Bali 1, habis itu ada undang-undang anti teroris yang awal itu, akan tetapi itu konsepsinya tetap harus ada bukti permulaan yang cukup. Baik. Ya, 2 minimal. Nah, ini yang menjadikan hambatan. Artinya begini, sebelum dia terbukti tidak bisa, dia yang ngebom dulu akhirnya. Akhirnya harus ada tindakan dulu, baru bisa ditindak. Nah, gitu. Setelah adanya undang-undang nomor diubah nih, undang-undang nomor 5 tahun 2018, itu boleh, meskipun di dalam dia masih dalam tahap indikasi sudah bisa diamankan. Nah, sehingga sekarang begitu ada indikasi bisa langsung dilakukan upaya-upaya eliminasi. Setelah adanya revisi undang-undang tadi, gitu. Nah, berarti bisa dikatakan dengan adanya revisi undang-undang tersebut, tingkat radikalisme di Indonesia sendiri saat ini? Sekarang banyak yang sudah ya tereliminasi, artinya bisa diamankan lah gitu ya. Berbeda dengan sebelumnya, memang harus ada bukti permulaan yang cukup. Nah, ini sekarang dengan adanya kewenangan yang lebih yang ada, akhirnya bisa mempercepat proses untuk bisa mengamankan kepentingan publik yang lebih luas. Dan respons cepat yang dilakukan begitu ada informasi sekecil apapun bisa ditindaklanjuti, sehingga banyak sekali aparat keamanan mampu menggagalkan rencana-rencana strategis mereka untuk melakukan serangan. Dan kita diakui sekarang ya aparat kita mampu menangani dan dianggap the best of the world dalam penanganan itu. Baik, berarti ini terkait dengan konflik dunia di sini, bisa dikatakan Indonesia juga terlibat secara internasional. Apakah memang sudah ada komunikasi juga dengan negara-negara lain terkait masalah radikalisme? Kita kerjasama internasional ya, kita banyak dengan sejumlah negara, baik itu kerjasama secara bilateral maupun juga secara sejumlah negara secara bersama-sama. Kita juga menandatangani konvensi-konvensi dengan PBB, termasuk sisi pendanaan teroris, yaitu juga kita menandatangani konvensi. Kemudian kerjasama internasional untuk penanggulangan teroris juga melakukan itu bersama dengan negara-negara di PBB. Karena ini merupakan extraordinary crime dan menjadi musuh bareng-bareng ini pada seluruh elemen. Kita juga melakukan kerjasama keamanan bersama untuk wilayah laut dengan negara-negara tetangga kita yang berbatasan. Kemudian juga kita melakukan kerjasama antar negara yang sering dikunjungi atau menjadi tempat transit dari para pelaku. Nah, biasanya kan terbang dari Surabaya ke Kuala Lumpur ke Turki gitu ya. Turki baru menyeberang ini di perbatasan dengan Suriah. Nah, kita kerjasama dengan negara yang dikunjungi ini untuk bagaimana memverifikasi apakah betul mereka alasannya kan tamasya gitu, mampir ke situ, nggak tahu nyelinap nyebrang. Banyak juga yang mengaku sebagai pelajar mahasiswa belajar di sana, tapi tidak pernah ketemu dengan di sana ada PPI ya. Baik, tapi ketika para terduga kelompok radikalisme ini melakukan perjalanan begitu Pak melalui jalur udara ataupun transportasi pesawat begitu, tidak ada ciri-ciri yang bisa diindikasi bahwa mereka juga terlibat begitu Pak sebelumnya begitu. Maksud saya sebelum nyampe ke Turki tersebut. Ada yang kita tangkap di Malaysia ketika dia melakukan itu setelah ada kecurigaan dan laporan. Karena ada indikasi itu, dan tentu saja ini berdasarkan data-data lapor yang masuk. Tapi ada juga yang karena dia nyaru kunjungan turis, ingin wisatawan gitu ya? Kadang pelajar, kemudian ingin jadi mahasiswa. Ada juga yang mampir ya, dia alasannya mau umroh tapi mampir. Kan ada seperti itu. Nah, ini banyak kamuflase yang mereka mainkan, sehingga
tidak semuanya bisa langsung diamankan. Karena pelanggaran HAM kalau kita langsung melakukan seperti itu. Jadi memang ada proses yang harus dilakukan dulu sebelumnya begitu ya. Nah, ini kalau kita tadi bisa katakan beberapa alasannya ingin wisatawan ataupun ingin umroh begitu Pak ya. Nah, tapi usia-usia yang memang bisa dikatakan rentan terpapar paham radikalisme ini di usia berapa Pak? Memang usia 17 Apakah memang tidak mengenal usia juga? 24 itu yang 17 utama. 24. 17 sampai 24 itu menurut target utama. Target berikutnya di atas itu sampai 45. Nah itu yang terlalu tua rasanya ya berat juga kalau kita melakukan serangan secara ofensif. Oleh karenanya dari sisi usia mereka dipilih dan mereka lebih banyak diajak-ajak oleh temannya yang sudah masuk, dikirim lewat medsos dengan gaya merenteng senapan gini dengan guru yang itu gagahnya, kemudian di atas mobil-mobil tempurnya dikirim ke sini dan ngundang, ayo ke sini asik katanya seperti itu. Dan itu sangat berpengaruh untuk anak-anak muda yang masih tidak kritis terhadap ajakan-ajakan yang muncul. Oleh karenanya kita selalu bekerja sama nih dengan Pemda. Betul. Untuk bagaimana sih mereka mengeliminasi itu ya. Betul. Karena mereka kan berada di daerah-daerah, kemudian bagaimana tingkah lakunya kita kerjasama dengan kementerian lembaga terkait maupun kan ormas, OKP yang kebetulan juga punya intensitas untuk memikirkan masalah itu, semuanya kita ajak ini untuk antisipasi. Jadi deteksi dini dan cegah dini dan lapor cepat. Betul. Lapor kalau lambat ya buat apa? sudah keburu terpapar gitu ya. Nah, kalau untuk masalah deteksi dini Pak, ini program-program yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah khususnya, ini seperti apa aja Pak? Tapi dijawabin nanti dulu, karena bisa kami harus jeda sejenak, tetap bersama kami dalam program Newsroom.